Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Ta'rifuhu definisi ilmu mantik. Mimma taqaddama dari penjelasan yang telah lalu yumkinuna an nastambita memungkinkan pada kita untuk menarik kesimpulan anna ilmal mantiki ibaratun bahwa sesungguhnya ilmu mantik ialah ungkapan an qawaida mengenai kaidah-kaidah yastarsyidu bihal insanu yang mengambil petunjuk biha dengan kawaid al insanu siapa manusia fi tafkirihi di dalam proses berpikirnya insan liyak mana agar aman siapa insan minaz zalali dari ketergelinciran wa taslamu ma'lumatuhu minal khata'i dan selamat maklumatuhu apa pengetahuan insan minal khata'i dari kekeliruan. Ini definisi ilmu mantik. Di awal sudah disebutkan bahwasanya tujuan ilmu mantik itu adalah agar menjaga kita dalam proses berpikir agar tidak jatuh pada kesalahan-kesalahan. Karena meskipun ya manusia kita ini sebagai manusia fitrahnya memang berpikir, cuman tidak selamanya proses berpikir kita itu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan, pemikiran-pemikiran yang benar. Ada kalanya pemikiran yang kita hasilkan, kesimpulan dari pemikiran yang kita hasilkan itu keliru dan salah. Karena itu kita butuh kaedah-kaedah yang mengatur proses berpikir agar ketika kita berpikir itu tidak jatuh pada kekeliruan. Dan kaedah-kaedah itu disebut dengan ilmu mantik. Nah, terus apa definisi dari ilmu mantik itu? Berdasarkan penjelasan di awal, bahwasanya bisa diambil kesimpulan bahwa ilmu mantik itu adalah kaedah-kaedah yang dijadikan panduan atau petunjuk dalam berpikir agar selamat dari ketergelinciran dan kesalahan dan kekeliruan dalam berpikir. Ini yang dinamakan ilmu mantik atau definisi dari ilmu mantik. Wa nuhibbu dan kami senang ya. Kami ingin an-nasu ilaika untuk menggiring kepadamu takrifan satu definisi qadishtahara yang telah masyhur apa takrif bainal manatiqati di kalangan para ulama logikawan. Wahwa adapun mantik konunun adalah undang-undang taksimu mura'atuhu al-zihna yang bisa menjaga mura'atuhu apa mematuhi konun al-zihna terhadap pikiran anil khotoih dari kekeliruan menjaga anil khotoih dari kekeliruan fit tafkir dalam proses berpikir. Wahadat ta'rifu dan definisi ini la yakhtalifu tidak berbeda hadat ta'rif fi maknahu di dalam maknanya hadat ta'rif amma sabaqa dari ta'rif yang telah lalu. Ini ada satu takrif juga, satu definisi juga terkait ilmu mantik ini yang masyhur, yang sudah terkenal di kalangan para ulama logikawan, yaitu bahwasanya ilmu mantik itu qanunun taqsimu wara'atu al-dhihna anil khata' fit tafkir, yaitu undang-undang yang mana apabila undang-undang ini dipatuhi, maka dalam proses berpikir akan terselamatkan dari kekeliruan dalam berpikir. Ketika undang-undang ini dipatuhi, ya, pada saat kita berpikir, maka hasil dari pemikiran kita itu akan selamat
akan selamat dari kekeliruan, dari kesalahan. Dan sebenarnya takrif ini ya tidak jauh berbeda dengan takrif yang sebelumnya, yaitu qawaidu yastarshidu bihal insanu fi tafkirihi liya'mana minaz zalal wa taslamu ma'lumatuhu minal khata. Ini sebenarnya sama, tidak berbeda ya. Terkait definisi ilmu mantik ini. Wadzalikal qanunu, dan undang-undang itu ya la yu'allimuna kaifa nufakkiru fahasbu, tidak mengajarkan zalikal qanun kepada kita kaifa nufakkiru, bagaimana kita berpikir fahasbu semata. Undang-undang itu, undang-undang berpikir itu ya, ilmu mantik itu tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berpikir saja, bal yu'allimuna aidhan, melainkan yu'allimuna, mengajarkan dalikal qanun kepada kita aidhan juga, kaifa yambaghi an nufakkira, bagaimana seharusnya kita berpikir. Melainkan juga undang-undang itu ya, kaidah-kaidah berpikir itu juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya berpikir. Linasila min akrobit turuki, supaya kita sampai min akrobit turuki, dari paling dekatnya jalan, ila natijatin sahihatin, pada kesimpulan yang sahih, yang benar. Wa yuriana, dan memperlihatkan zalikal qanun, kepada kita khoto al-fikri, akan kekeliruan berpikir, pikiran, akan kekeliruan pikiran, indama yanharifu anil qawaid, ketika melenceng apa al-fikru anil qawaid, dari kaidah-kaidah. Jadi konon ini, undang-undang ini, ilmu mantik ini tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berpikir, tapi juga mengajarkan bagaimana seharusnya kita berpikir agar pemikiran kita, proses kita berpikir ini sampai pada kesimpulan yang benar dengan metode yang simple. Nah, dan juga metode berpikir ini bisa memberikan kita gambaran pengetahuan kalau ada pikiran yang keliru. Kalau itu, maka kita bisa mengetahuinya dengan melalui kaidah ini. Ketika ada hasil pemikiran dari seseorang, dari orang lain, dan itu keliru, nah dengan menggunakan kaidah ini kita akan mengetahui letak kekeliruan pemikiran yang dihasilkan oleh orang lain itu. Jadi ilmu mantik ini kita butuhkan agar kita terselamatkan ya, tidak jatuh pada kekeliruan berpikir. Juga kita butuhkan saat kita menilai hasil pemikiran orang lain. Apakah hasil pemikiran orang lain itu benar atau tidak? Dengan ilmu mantik ini, maka kita akan dipandu ke sana. Yaitu dipandu agar kita berpikir dengan benar, supaya kita sampai pada kesimpulan yang benar. Juga kita diperlihatkan. Dengan ilmu mantik ini kita akan mengetahui di mana letak kesalahan hasil pemikiran orang lain. Ini ya terkait ya, ini selain takrif, selain definisi ilmu mantik, juga ini terselip juga mengenai kegunaan ilmu mantik itu. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.